Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Nih, aku mau tanya deh, ini beneran tunjangan vendor naik 50 kali lipat dari yang awalnya 16 juta jadi 800 juta, terus nggak ada bukti invoice, nggak ada bukti perjanjian. Iya benar kok, buat Ari udah ACC juga, dia udah konfirmasi langsung ke pihak manajemen kan? Fix sih, ini nggak wajar. Guys, untuk vendor allowance itu udah fix, klien udah konfirmasi langsung dari saya. Mereka bilang itu bagian strategi untuk tahun ini. Tapi Bu, data inkonsisten, konfirmasi vendor belum ada, dan juga bukti perjanjiannya nggak jelas. Alia, kita itu bukan penyidik. Klien udah bilang itu clean, jadi kamu tinggal urus bagian kamu aja ya. Udahlah Al, gak usah cari masalah, malah banyak tanya nanti kamu yang disalahin. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, Reina, kita perlu tambahan vendor allowance biar margin bisa kelihatan akhir. Kalau enggak, investor bakal kelihatan panik. Tapi kita kan nggak punya bukti yang mendukung, jadi kita bohong. Kita nggak bohong, kita cuma mempercepat transaksi aja. Lagi pula, auditor juga nggak bakal gali lebih dalam kok. Saya sudah temuin Tari tadi, dia ngerti cara mainnya. Baik, angka-angka sudah kami validasi secara internal. Vendor allowance juga sudah disepakati secara bulk rebate dari mitra utama. Kami percaya ini hasil representatif. Tapi Bu, apakah kami bisa lihat salinan perjanjian atau invoice pendukungnya? Dokumen itu masih dalam proses legal Bu, tapi nanti bisa kami kirimkan menyusul. Untuk prosesnya kira-kira selesai. Kita bisa langsung lanjut ke bagian inventory management. Hai, welcome to bagian 2. Jadi teman-teman, di bagian 2 ini saya akan memberikan salah satu contoh kasus nyata di dunia audit. Nah, kasus yang akan kita bahas adalah kasus dari Just for Fit Incorporate. Teman-teman ada yang udah tahu atau udah pernah dengar tentang Just for Fit Incorporate? Buat yang belum tahu, jadi Just for Fit Incorporate adalah salah satu perusahaan retail sepatu terbesar di Amerika Serikat yang berkembang sejak akhir tahun 80-an hingga tahun 90-an. Pendiri dari Just for Fit Incorporate ini adalah seorang laki-laki yang bernama Harold Rothenberg yang berasal dari Afrika Selatan. Just for Fit dibuat dengan konsep superstore yang unik. Lalu Just for Fit bisa mencatatkan sahamnya di bursa Nasdaq pada tahun 1994 dengan harga pertama kali itu $6,22 per lembarnya, dan dengan cepat naik selama 2 tahun setelahnya dengan harga lebih dari $37 per lembarnya. Singkat cerita, Just for Fit yang mengalami pertumbuhan pesat pada akhirnya harus mengalami kebangkrutan dan gugatan besar kepada eksekutif dan juga auditor mereka. Teman-teman ada yang tahu penyebabnya apa?
Ternyata, di balik pertumbuhannya yang pesat, Just for Fit melakukan manipulasi laporan keuangan dan juga perusahaannya itu tidak diaudit dengan standar audit yang benar. Gilbert yang telah menjabat dalam berbagai posisi eksekutif di Just for Fit mengungkap bahwa ia dan anggota manajemen puncak lainnya telah berkonspirasi untuk menggelembungkan pendapatan yang dilaporkan perusahaan pada tahun 1996 hingga 1999. Wow, dan dari pernyataan Gilbert itu juga kita bisa mengindikasi bahwa ternyata saham yang bisa naik dengan cepat selama 2 tahun itu bisa terjadi karena adanya manipulasi laporan keuangan pada tahun 1996 itu saat harga saham melonjak naik dari $6,22 menjadi lebih dari $37 per lembarnya. Lalu, pada tahun 1997 sampai 1999, Don Allen Ruthenberg yang merupakan putra dari founder Just for Fit yang memiliki jabatan juga di Just for Fit ternyata memegang peran kunci dalam skema penipuan, termasuklah menekan 8 dari 13 vendor untuk memberikan konfirmasi palsu ke auditor. Lalu, perlu diketahui juga bahwa masalahnya ini bukan hanya di manajemen puncak, tapi juga karena adanya kelalaian dari auditornya. Auditornya tidak memiliki sikap skeptisisme profesional, lalu mereka gagal mendeteksi transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi dan juga tidak melakukan prosedur audit yang memadai. Itulah kenapa Just for Fit bisa mengalami kebangkrutan. Akhirnya, Deloitte dikenakan denda sebesar $375.000 dan 2 auditornya yaitu Stephen Barry dan Sharon Baker dikenakan sanksi oleh SEC. Dan juga untuk manajemen puncak dan eksekutif vendor yang terlibat dikenakan hukuman pidana karena telah memberikan konfirmasi palsu. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa ketika melakukan pekerjaan, kita harus melakukan pekerjaan dengan baik dan benar serta sesuai dengan aturan. Ketika menjadi seorang auditor, maka ketika melakukan proses audit, kita harus menerapkan etika profesional sebagai seorang audit serta mematuhi standar audit yang sudah ditetapkan. Oh, baik, perkenalkan nama saya Septika. Jadi di sini saya akan membahas soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama itu diminta siapkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dalam bentuk common size atau persentase untuk Just for Fit selama periode 1996 sampai 1998. Dan juga hitung rasio-rasio keuangan utama untuk tahun 1997 dan 1998 yang mencakup likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Dan berdasarkan data tersebut, berikan komentar mengenai item laporan keuangan mana saja yang menurut Anda memiliki risiko tinggi dalam audit Just for Fit tahun 1998. Jadi untuk laporan posisi keuangan Just for Fit per 31 Januari dan laporan laba rugi Just for Fit untuk tahun yang berakhir pada 31 Januari itu bisa dilihat pada tampilan berikut. Kemudian untuk rasio keuangan utama tahun 1997 dan 1998 itu ada 4 rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat itu rasio profitabilitas. Itu juga bisa dilihat pada tampilan layar. Nah, jadi berdasarkan data-data tersebut, maka item laporan keuangan yang menurut kami memiliki resiko tinggi dalam audit Just for Fit tahun 1998 itu ada 5 item. Yang pertama itu ada item kas dan setara kas. Jadi pada tahun 1998 itu turun jadi $82 juta dari $138 juta di tahun 1997. Persentasenya terhadap aset itu turun dari 36,9% ke 18,4%. Nah, itu menandakan adanya masalah likuiditas. Nah, untuk resiko auditnya itu bisa berupa salah saji kas dan potensi fraud karena lemahnya kontrol. Kemudian yang kedua itu ada persediaan. Jadi naik tajam dari $133 juta jadi $206 juta. Proporsinya terhadap aset itu naik dari 35,5% ke 46%. Nah, itu bisa jadi tanda kelebihan stok ataupun barang tak laku. Untuk resiko auditnya itu bisa overstatement dan barang usang. Jadi auditor itu harus cek fisik dan metode penilaiannya juga. Nah, untuk kemudian yang ketiga itu ada piutang usaha, naik dari $6,5 juta ke $15,8 juta. Ini tuh juga bisa berarti penjualan itu dicatat terlalu awal ataupun kredit itu terlalu longgar. Dan risiko auditnya itu bisa berupa pengakuan pendapatan prematur dan piutang tak tertagih. Kemudian yang keempat itu ada utang jangka pendek. Itu memang turun dari $100 juta ke $90 juta, tapi itu tetap besar, sekitar 20% dari aset. Nah, total kewajiban lancar juga naik dengan kas turun
ini tuh bisa juga jadi tanda ketergantungan pada jangka pendek. Nah, auditor itu harus cek apakah semua kewajiban itu sudah dicatat ataupun diklasifikasikan dengan benar. Kemudian yang kelima itu goodwill. Jadi di tahun 1997 itu tidak ada goodwill, tapi muncul 36 juta pada tahun 1998 itu karena akuisisi. Nah, untuk resiko auditnya itu bisa berupa nilai terlalu tinggi dan tidak diuji penurunan nilainya. Jadi auditor itu harus pastikan uji informasinya itu dilakukan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan membahas soal nomor 2. Jadi, Just for Fed itu mengoperasikan toko retail besar bervolume tinggi, mengidentifikasi risiko pengendalian internal yang umum untuk bisnis tersebut. Nah, jadi bagaimana sih risiko ini harus mempengaruhi keputusan perencanaan audit untuk klien semacam ini? Nah, jadi untuk risiko pengendalian internal umum dalam bisnis retail, itu risikonya seperti tingginya volume transaksi harian. Nah, kedua, kas dan pengelolaan kas kecil di lokasi retail. Ketiga, pemisahan tugas yang tidak memadai, dan keempat, keterbatasan supervisi langsung oleh kantor pusat. Nah, jadi dampaknya itu terhadap perencanaan audit itu dapat terjadinya perluasan pengujian atas pengendalian internal. Nah, jadi auditor itu perlu menguji seberapa efektif pengendalian internal perusahaan bekerja, terutama di area seperti kas dan transaksi penjualan, sistem persediaan, prosedur pencatatan, dan pelaporan keuangan. Nah, kedua itu kita dapat menerapkan prosedur audit berbasis risiko. Nah, auditor itu harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya pada area yang rawan kesalahan atau manipulasi seperti laporan penjualan harian, rekonsiliasi tas toko, dan penilaian persediaan. Nah, selanjutnya kita dapat melaksanakan kunjungan mendadak atau surprise audit. Nah, untuk menilai keterbatasan fisik kas persediaan, auditor bisa melakukan pemeriksaan dadakan di lokasi retail tersebut. Nah, terus yang terakhir kita dapat menggunakan teknologi audit, misalnya seperti software audit, data analysis, dan yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi penjualan yang tidak biasa. Oke, baik, lanjut ke soal nomor 3. Just for Fed itu beroperasi di industri yang subindustri yang sangat kompetitif. Identifikasi faktor risiko yang melekat pada bisnis yang menghadapi kondisi persaingan seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana sih risiko ini harus mempengaruhi keputusan perencanaan audit untuk klien semacam itu? Nah, jawabannya, yang pertama, faktor risiko yang melekat pada industri yang kompetitif seperti Just for Fed. Nah, yang pertama itu tekanan untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatan dan laba. Kedua, margin keuntungan yang tipis. Ketiga, perubahan selera dan tren konsumen. Keempat, ketergantungan pada promosi dan rabat dari vendor. Dan yang terakhir, over expansion. Nah, terus dampaknya terhadap perencanaan audit itu apa? Dampaknya itu dapat terjadinya penekanan pada area pengakuan pendapatan dan promosi vendor. Nah, auditor harus menyelidiki apakah Just for Fed mencatat pencatatan dari vendor secara tepat dan tidak menyalahgunakan untuk meningkatkan profit. Kedua, itu pengujian atas estimasi manajemen yang subjektif. Misalnya, seperti penilaian persediaan. Kedua, cadangan kerugian piutang dan estimasi pengeluaran mendatang. Selanjutnya, itu terjadinya pertimbangan terhadap going concern dan overstatement aset. Nah, auditor perlu menilai apakah perusahaan bisa terus beroperasi secara wajar dalam jangka panjang atau apakah ada aset seperti persediaan dan toko yang nilainya dibesar-besarkan. Nah, yang terakhir itu terdapatnya sikap skeptisme yang lebih tinggi. Nah, dalam kondisi tekanan tinggi seperti pasar kompetitif, manajemen bisa tergoda untuk menyajikan laporan keuangan yang terlalu optimis. Nah, auditor itu harus mempertahankan skeptisme profesional ekstra tinggi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai tingkat faktor risiko dari yang paling tidak penting hingga yang paling penting. Untuk faktor risiko yang pertama yaitu dokumentasi tidak memadai untuk tunjangan vendor, di mana tidak adanya perjanjian tertulis untuk tunjangan vendor dan dokumentasi pendukung untuk mengklaim sebesar 11,3 juta dolar yang tidak tersedia. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu tekanan manajemen untuk memenuhi target, di mana manajemen ini memiliki penekanan besar pada pencapaian target pendapatan yang telah diumumkan sebelumnya, yang memicu adanya manipulasi akuntansi. Nah, untuk faktor yang ketiga yaitu manipulasi pendapatan BUT, di mana pendapatan BUT ini fiktif sebesar 9 juta dolar yang dicatat namun tidak memiliki basis transaksi yang nyata, dan konfirmasi dari vendor terkait itu ambigu atau penuh dengan kesalahan. Nah, untuk faktor yang keempat yaitu overrated inventory valuation, di mana perusahaan ini menolak menerapkan aturan lower of cost or market untuk persediaan yang tidak laku, sehingga cadangan keusangan inventaris ini tetap sangat rendah atau sebesar 150.000 dolar meskipun jumlah inventarisnya meningkat hampir 2 kali lipat. Nah, untuk faktor yang kelima yaitu pengakuan pendapatan yang tidak tepat, di mana Just for Fed ini mencatat pendapatan dari tunjangan vendor ini jauh sebelum aktivitas terkait selesai, sehingga hal ini melanggar prinsip akuntansi yang berlaku atau GAAP. Nah, hal ini juga menciptakan piutang fiktif sebesar 29 juta dolar pada akhir tahun fiskal tahun 1998. Nah,
Untuk pengakuan pendapatan yang tidak tepat tadi menepati posisi yang paling kritis atau yang paling penting karena secara langsung memengaruhi laporan laba rugi dan neraca. Nah, ini adalah inti dari skandal yang melibatkan piutang fiktif yang berpotensi menyesatkan investor. Sementara itu, dokumen yang tidak memadai tadi yang untuk tunjangan vendor meski signifikan namun hanya memiliki dampak yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan poin lainnya, yaitu meskipun penting, dampaknya pada laporan keuangan lebih kecil dibandingkan dengan risiko-risiko seperti pendapatan fiktif tadi. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan secara singkat apakah kelompok kami percaya bahwa auditor Deloitte ini merespon dengan tepat terhadap 5 faktor risiko audit kritis yang telah kami identifikasi sebelumnya. Tempatkan diri kami dalam posisi Thomas Shah dalam kasus ini, lalu bagaimana kami akan merespons ketika Don Aleta Lattenberg ini meminta kami untuk mengirimkan konfirmasi palsu kepada Deloitte dan Touchy. Sebelum merespon, identifikasi pihak-pihak yang akan terpengaruh oleh keputusan kami. Baik, menurut pendapat kelompok kami, auditor Deloitte ini tidak merespon dengan tepat terhadap 5 faktor risiko tersebut. Deloitte ini gagal dalam menunjukkan skeptisisme profesional yang memadai, terutama dalam menerima dokumentasi yang tidak memadai, mengabaikan konfirmasi vendor yang mengganggu, dan juga ambigu, dan juga membiarkan kelemahan signifikan seperti overstatement pendapatan, valuasi inventaris yang tidak wajar, dan juga manipulasi data. Nah, prosedur audit ini mereka tidak efektif untuk mengatasi tanda bahaya yang jelas sehingga berkontribusi pada laporan keuangan yang menyesatkan. Pihak-pihak yang akan terpengaruh dengan mengirimkan konfirmasi palsu ini yaitu seperti investor dengan membuat keputusan berdasarkan laporan keuangan yang salah, terus karyawan dan tentunya terhadap reputasi pribadi. Adapun jika kami menempatkan diri sebagai Thomas Shah dalam kasus ini, respon kami jelas akan menolak permintaan tersebut. Kami harus menolak permintaan Don Aleta Lattenberg untuk mengirimkan konfirmasi palsu. Hal ini melindungi integritas pribadi dan juga memastikan bahwa ia tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Selain itu, kami juga harus melaporkan insiden tersebut kepada otoritas terkait seperti hukum. Dengan melaporkan masalah ini, kami dapat membantu mengidentifikasi manipulasi lebih awal dan juga mencegah kerugian yang lebih besar.